Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Kita masih di pembahasan mengenai persamaan diferensial biasa ya. Dan kita sudah masuk di persamaan diferensial biasa untuk orde 2 ya. Kemudian kita kemarin mengkhususkan untuk membahas em, persamaan diferensial orde 2 linear dengan koefisien konstan dan yang bersifat homogen ya. Nah, di mana bentuk PDB orde 2 yang linear itu bentuk umumnya itu seperti di persamaan ini. Nah, kemudian kita sudah meninjau yang bersifat homogen ya. Uh, di mana metodenya secara umum kita mengarahkan dia untuk menjadi PDB orde 1. Di sini kita akan mendapatkan dua buah PDB orde 1 dari pemecahan PDB orde 2 ya. Jadi dipecah menjadi dua buah perdaman orde 1 yang saling berurutan. Nah, kemudian kita mendapatkan solusi umumnya. Itu ada tiga bentuk solusi umum, itu berdasarkan dari nilai diskriminan ya. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat yang didapatkan dari persamaan diferensial orde 2-nya ya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, itu bentuknya seperti ini ya, solusi umumnya. Eksponensial dua suku dengan pangkat masing-masing akar-akar dari persamaan kuadratnya. Kalau dia sama dengan 0, diskriminannya artinya dia akarnya kembar. Akarnya kembar, salah satu sukunya itu koefisiennya, konstantanya itu ada dikalikan dengan X ya. Jadi seperti ini bentuk solusi umumnya. Kemudian kalau dia kurang dari 0, eh, maka bentuk solusi umumnya itu dia bentuk eksponensial kompleks. Nah, tapi di sini kita bisa menyatakan dia dalam bentuk fungsi trigonometri ya, dengan mendefinisikan, menguraikan pangkat eksponensialnya, eksponensial kompleksnya dalam relasi Euler seperti ini ya. Sehingga kita dapatkan di sini bentuk solusi umumnya seperti ini ya. Kemudian kita mengambil contoh aplikasi dari um, pengklasifikasian dari solusinya itu kita ambil contoh pegas ya. Di sini pegas tanpa hambatan. Nah, kita dapat solusi. Di sini kita memasukkan syarat awal dan syarat batasnya, kita dapatkan solusi khususnya ya. Ternyata dia bentuk kosinus. Dan memang kalau kita plot dia membentuk plot kosinus. Dan ketika kita coba membayangkan yang terjadi ketika si benda ini kita lepaskan ya, setelah kita tarik sejauh x0, dia akan bergerak osilasi. Dan dia akan bergerak um, tidak henti jika tidak ada hambatan dari luar ya, artinya energinya kekal. Nah, kemudian kita sampai kemarin mengambil contoh yang lain. Nah, karena kasus yang sebelumnya itu tidak mungkin terjadi di kehidupan real ya, gerak pegas tanpa hambatan itu hampir tidak mungkin ya, hampir tidak mungkin terjadi di kejadian nyata ya, karena pasti akan ada hambatan, entah itu dari hambatan udara atau dari hambatan lantai ya. Nah, sehingga kita di sini mengambil contoh kasus yang lain, aplikasi dari PDB orde 2, yaitu gerak pegas, tapi di sini ada gaya gesek yang diakibatkan oleh si lantai ya, sebesar minus LV ya, di mana LV itu koefisien gesek gesek lantai agar dimensi kedua ruas itu sama ya, karena di sini gaya geseknya itu dia sebanding dengan kecepatannya ya. Nah, saya sudah meminta untuk coba dikerjakan. Nah, hari ini em, kita akan bahas bagaimana bentuk solusinya ya. Jadi sama, kita berangkat dari persamaan dari hukum Newton ya. Dari sini kita dapatkan dari hukum Newton bahwa sigma, ini saya perbesar dulu. Oke. Sigma F itu sama dengan mx double dot ya, seperti ini.
Nah, gaya-gaya yang bekerja itu tentunya dari pegasnya, yaitu minus Kx, kemudian dari gaya geseknya, yaitu minus LV. LV sendiri, V itu adalah X dot ya. X dot. Ini sama dengan MX double dot. Sehingga kalau kita kumpulkan semuanya ke ruas kanan, kemudian kita bagi semuanya dengan M, nah kita dapatkan persamaan diferensial order 2 ya, yaitu X double dot ditambah L per M X dot ditambah K per M X itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini bentuk persamaan diferensial order 2-nya. Dan dia bersifat linear, koefisiennya konstan ya, L per M itu konstan, K per M itu konstan, kemudian dia bersifat homogen ya, karena ruas kanannya itu sama dengan 0 ya. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan kalau misalkan kita ambil omega kuadrat, misalkan omega kuadrat itu sama dengan K per M ya. Kalau di mekanika ini disebutnya kecepatan sudut ya, kecepatan sudut. Kemudian kita ambil B itu sama dengan L per M ya, sehingga persamaannya menjadi X double dot ditambah sebentar, di sini menjadi oke, kita ambil di sini L per 2M ya, sehingga di sini menjadi 2B kemudian ditambah 22 bx dot, kemudian ditambah omega kuadrat x ya. Kita ambil L per 2M supaya nanti ini mudah untuk kita akar-akarkan ya. Ini sama dengan 0. Sehingga kalau kita keluarkan x-nya, kemudian kita definisikan ddx itu sama dengan d, maka kita dapatkan di sini d kuadrat ditambah 2b ditambah omega kuadrat ya, dikali dengan x ini sama dengan 0 ya, seperti ini. 2B. Oh, di sini ada D ya, 2BD di sini. Sebentar. Di sini ada. Harusnya ada 2BD. 2B. Ya, nah seperti ini. Sehingga kalau kita akar-akarkan, kita akan dapatkan nanti bentuknya itu seperti ini. Ini D ditambah dengan A plus, itu akar-akar yang positif. Kemudian D ditambah dengan A minus dikali dengan X sama dengan 0 ya. Dimana A plus minusnya itu sama dengan minus B, B-nya itu adalah 2B ya, minus B, B-nya itu adalah 2B. Kalau di rumus ABC ya, minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi di sini kita langsung saja minus B-nya itu adalah 2B. Tapi nanti kalau kita masukkan penyebutnya yang 2A ke masing-masing suku, nanti akan kita dapatkan di sini menjadi, saya langsung saja bentuk solusinya minus B plus minus akar B kuadrat dikurang omega kuadrat ya. Jadi ini solusinya. Ini silakan dihitung saja ya, dicek kebenarannya. Jadi tinggal dimasukkan ini persamaan ini ke rumus ABC ya. Ini menjadi B-nya, A-nya itu 1, kemudian C-nya itu omega kuadrat. Nanti masukkan ke rumus ABC, nanti akan didapatkan A plus minusnya seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan bentuk solusi A plus minusnya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa klasifikasikan dia ya. Klasifikasikan bentuk solusinya berdasarkan nilai diskriminannya ya. Jadi diskriminannya itu adalah B kuadrat dikurang omega kuadrat. Nah, dia akan ada 3 buah nilai ya. Kalau dia lebih besar daripada 0, kemudian ketika dia sama dengan 0, dan ketika dia kurang dari 0 ya. Nah, kalau dia lebih besar daripada 0, nah kita bisa menyebutnya ini kasus osilasi yang over damping ya, atau dia teredam sempurna, atau biasa disebut juga overdamp ya. Kalau mungkin kalian pernah yang mengambil mekanika di pembahasan mengenai osilasi teredam ya, itu saya kira pernah dibahas, disinggung masalah itu. Nah, solusinya itu adalah fungsi X-nya adalah sama dengan A E pangkat A plus T ditambah dengan B E pangkat A minus T. Ini solusi umum yang pertama yang kita temukan ya. Nah, kalau dia sama dengan 0, maka ini dia disebutnya critically damping ya.
critically damping atau damp saja. Kalau dia sama, artinya solusinya itu dia tidak bisa mengikut ini ya, karena dia punya solusi kembar. Sehingga salah satu konstannya itu harus dikalikan dengan apa? Dengan variabel bebasnya ya. Berarti di sini solusinya adalah X sebagai fungsi T itu sama dengan A ditambah dengan BT dikali dengan E berpangkat A minus AT ya. Sorry, minus AT. Oh, ini ada minusnya di sini, sorry. Nah, kemudian untuk yang kurang dari 0, ini disebutnya oscillatory damping. Oscillatory damp. Nah, di mana ini bentuk solusinya itu adalah dia bentuknya ini ya, imajiner ya. Sehingga solusinya itu bentuknya seperti ini. Xt-nya itu sama dengan A T pangkat minus BT dikali dengan cos beta T, di mana beta itu sama dengan akar omega kuadrat dikurang B kuadrat. Ini silakan dihitung saja ya, sesuai dengan metode yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Bagaimana mendapatkan solusi untuk yang diskriminannya di bawah 0 ya. Nah, jadi kita dapatkan 3 buah kriteria dari gerak osilasi ini ya, di mana ada yang overdamping, ada yang critically damping, dan ada yang oscillatory damping ya. Masing-masing ini mempunyai jenis gerak yang berbeda. Kalau overdamping dia belum sempat berosilasi ya, dia langsung teredam karena gaya geseknya sangat sangat besar. Nah, cirinya adalah diskriminannya itu lebih dari 0. Kalau yang critical damped dia sempat akan berosilasi, namun dia langsung meluruh ya osilasinya, langsung teredam. Sedangkan yang ini dia masih sempat berosilasi sebelum akhirnya teredam ya. Nah, ini bisa kita coba plot ya. Kita bisa plot solusinya untuk mendapatkan gambaran dari solusi-solusi ini. Saya akan coba, saya sudah buatkan, sebentar saya share di sini. Ini saya buat di matematika ya. Saya harap ini sudah terlihat. Nah, jadi kita bisa mengambil misalkan, kalau ini contoh yang oscillatory damping ya. Artinya solusinya itu gabungan antara eksponensial dan fungsi trigonometri ya. Kita misalkan ambil di sini, ambil saja bebas konstannya minus 0,3 dan di sini betanya itu sama dengan 2 ya. Nah, sehingga bentuk solusinya seperti ini ya. Misalkan kita sudah punya syarat awal dan syarat batas. Nah, kalau kita plot, ternyata bentuk plotnya seperti ini. Jadi berbeda dengan plot yang ini ya, yang tanpa peredam ya. Atau kita bisa tambahkan di sini yang tanpa peredam, mungkin sebentar. Saya bisa coba tambahkan di sini, misalkan saja cos 2T ya. Misalkan ini dia kan tanpa, oh sebentar, ini sebentar tidak bisa kelihatan ternyata kalau saya tambahkan di sini. Atau saya buat plot yang baru saja ya, sebentar. Ini saya hapus saja. Nah, ini saya coba copy. Kita mau coba bandingkan ya. Nah, ini kalau ini kita ambil, saya tidak. Nah, ini. Nah, ini kalau dia tanpa ini ya, tanpa peredam, maka osilasinya akan seterusnya ya. Kalau kita ambil di sini misalkan T-nya sampai 100, maka dia akan berosilasi seterusnya tanpa teredam ya. Tapi kalau kita lihat yang di atas,
karena dia punya gaya gesek. Kalau misalkan kita range-nya di sini sampai 30 misalkan. Nah, kita lihat bahwa awalnya dia berosilasi, tapi kemudian semakin lama dia akan semakin eh, tidak berosilasi lagi ya. Artinya dia akan menuju em, titik di mana dia akan berhenti. Nah, ini yang dimaksud dengan solusi yang ketiga, solusi yang teredam ya. Nah, kalau yang kedua, saya bisa juga coba cari ya. Kalau yang kedua mungkin kita bisa eh, plot di sini. Kalau yang kedua sebentar. Yang pertama itu yang overdam ya, artinya osilasinya itu kedua-duanya eksponensial ya. Kita mungkin coba ambil sebentar. Coba kita ambil di sini kalau yang eh, overdam artinya dia semua fungsi eksponensial saja ya. Kita misalkan ambil dua eksponen minus T. Jadi eksponen pangkat minus T ya, minus 1T. Misalnya akarnya satu. Ini misalkan dia sudah dimasukkan eh, syarat batasnya ya. Nah, ini kita. Nah, kira-kira bentuk plotnya seperti ini. Jadi, untuk yang overdam, dia belum sempat berosilasi, dia langsung teredam ya. Jadi, ketika kita tarik si bendanya dipegas, dia tidak sempat melewati garis apa? Dia tidak sempat melewati garis normalnya ya atau garis setimbangnya. Jadi dia langsung teredam dan berhenti. Kalau misalkan em, yang kedua itu adalah critically dam ya. Artinya dia punya akar-akar kembar. Berarti bentuknya itu dia punya salah satu konstannya itu harus dikalikan dengan variabel bebasnya ya. Jadi misalkan yang ketiga kita coba plot di sini, mungkin bisa di sini. Ya, di sini misalkan 2 ditambah 10. Oke ya. Jadi konstannya itu adalah yang ini ya, 2 dan 10. Itu kita kalikan dengan yang salah satu konstannya kita kalikan dengan variabel bebasnya. Kemudian dikali dengan eksponensial minus seperti ini. Apakah bisa diplot? Oh, tidak bisa ya, sebentar. Hmm, untuk ada sebentar. Ini atau kita plot saja satu per satu ya. Nah, ini tadi yang overdam ya. Kalau dia um, critically dam, artinya akar-akarnya sama, berarti di sini tinggal kita ganti saja ya. Nah, seperti ini. Jadi dia sempat ingin berosilasi, tapi dia pada akhirnya akan langsung mundur. Jadi dia tidak sempat berosilasi secara sempurna seperti yang ada di oscillatory dam ya. Jadi itu kira-kira gambarannya ya untuk kasus kedua, contoh kedua dari aplikasi persamaan diferensial order 2. Jadi kita dapatkan 3 buah jenis bentuk osilasi yang mungkin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Oke, saya anggap sudah jelas ya. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya. Eh, Oke. Oke, jadi materi untuk persamaan diferensial homogen, persamaan diferensial orde 2 linear dengan koefisien konstan yang bersifat homogen, artinya ruas kanannya sama dengan 0 itu selesai sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis yang kedua, yaitu yang bersifat non homogen ya. Jadi kita sudah selesai di sini mendapatkan bagaimana metode untuk mencari solusinya. Oke, kita akan masuk yang kedua ya. Yang kedua itu adalah yang bersifat non homogen ya. Jadi PDB orde 2 linear dengan koefisien konstan dan dia tak homogen ya.
Atau homogen artinya suku di ruas kanannya itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tuliskan kembali bentuk umum dari persamaan diferensialnya yaitu A2Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A0Y itu sama dengan BX ya, seperti ini. Di mana A2-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Kemudian AI-nya itu artinya 1 2 3 sorry 2 1 0 itu dia konstan. Dia konstan. Untuk I itu 2 1 0 ya. Kemudian BX-nya juga tidak 0 ya. BX-nya dia tidak sama dengan 0. Nah, jadi bentuk persamaannya seperti ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi metodenya mirip dengan untuk kasus yang homogen ya. Hanya sebentar ketika menyelesaikan persamaan diferensial order satunya itu sedikit berbeda ya. Jadi sama kita mendefinisikan suatu operator ya. Suatu operator D yang sama dengan D dx ya. Itu bisa kita tuliskan menjadi sesuatu aksen ya. Nah, sehingga persamaan di atas ini itu bisa kita tuliskan menjadi A2D kuadrat ditambah A1D ditambah A0Y ya. Sorry, ini dikali seperti ini. Y-nya keluar ya, seperti ini. Ini sama dengan BX ya. Sehingga sama kita memfaktorkan persamaan kuadrat di dalam kurung ini ya. Sehingga sama kita akan dapatkan di sini D ditambah dengan A plus dikali dengan D ditambah dengan A minus dikali Y sama dengan BX ya. Nah, jadi kita mereduksi persamaannya seperti ini. Jadi bisa kita akar-akarkan kembali ya. Nah, dari sini kita kembali memecah persamaan diferensialnya yang sudah difaktorkan menjadi dua buah persamaan order 1. Jadi kita definisikan kembali. Kita punya misalkan suatu fungsi Vx, di mana Vx itu sama dengan D plus A minus Y. Ya. Nah, kemudian ini nantinya akan dimasukkan ke persamaannya ya. Sehingga kita punya persamaan yang kedua ya. Kita punya persamaan kedua yaitu D ditambah A plus dari V itu sama dengan B ya. Jadi nanti solusi ini itu kita masukkan ke persamaan ya. Ini nanti kita masukkan ke persamaan ke sini. Nah, kemudian setelah itu persamaan ini itu akan menjadi persamaan ini. Jadi metodenya kira-kira sama ya. Nah, sehingga kita juga akan mempunyai dua buah persamaan order 1 ya. Jadi dari satu persamaan order 2 itu A2Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A0Y ini sama dengan B. Nah, ini adalah satu PDB order 2 ya. Nah, ini menjadi dua buah persamaan diferensial ya. Yang pertama itu tadi yang di atas yaitu V yang ini ya. Yang ini yaitu V aksen ditambah A plus V, V-nya dikalikan masuk, ini sama dengan B. Ini adalah PDB order 1. Dan yang kedua yang di atas ya. Di mana Y aksen ditambah A minus Y, Y aksen ditambah A minus Y itu sama dengan V ya. Ini kedua-duanya adalah persamaan diferensial order 1. Nah, berbeda dengan yang di homogen, salah satunya itu bisa kita selesaikan dengan separasi variabel biasa ya, yaitu yang di mana? Di persamaan ini ya. Karena dia sama dengan 0. Jadi di sini kedua-duanya itu harus diselesaikan dengan faktor integrasi. Jadi kedua persamaan diferensialnya itu harus kita selesaikan dengan faktor integrasi ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari memecahkan persamaan 1. Kemudian setelah kita dapatkan V-nya, itu menjadi input di persamaan yang kedua untuk mendapatkan solusi dari Y-nya. Ya. Jadi kita sekarang mulai cari solusinya kembali ya. Kita kerjakan satu-satu. Jadi yang pertama kita punya persamaan V aksen
ditambah A plus V itu sama dengan B ya. Kita selesaikan dengan metode faktor integrasi ya. Jadi kita kalikan dia dengan faktor integrasinya ya. Nah, ini saya kira mudah ya menentukan faktor integrasi. Saya kira dengan banyak latihan kita langsung bisa menebak ya. Faktor integrasinya yaitu E pangkat I, di mana I itu sama dengan integral P dx. P-nya di sini adalah A plus. Sehingga kita akan dapatkan faktor integrasinya itu sama dengan E pangkat A plus X ya. Seperti ini. Nah, sehingga sekarang kita dapatkan bentuk persamaannya menjadi E alpha X X sebentar V aksen ya ditambah kemudian di sini menjadi E AX X A plus V itu sama dengan B E pangkat AX. Sorry, bukan AX ya, tapi A plus. Sorry. A plus di sini. Di sini A plus. A plus. Berarti di sini juga A plus, di sini A plus, A plus. Jadi ini sebenarnya kita mengulang kembali ya, merefresh kembali yang sudah kita pernah kerjakan sebelumnya di faktor integrasi. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk diferensial total menjadi d dx dari faktor integrasinya dikali dengan variabel terikatnya, yaitu V. Ini sama dengan B E pangkat A plus X. Nah, dari sini kita mudah saja mendapatkan solusinya. Di sini menjadi AE pangkat A plus XV itu sama dengan integral ini terhadap X ya. Berarti kita akan dapatkan nanti suatu konstan, kita sebut saja C1, ditambah dengan integral dari B, di mana B ini merupakan fungsi X ya. E pangkat A plus X dx. Ya, seperti ini. Nah, ini dari sini kita bagi kedua ruas dengan AX, E pangkat AX X, kita akan dapatkan solusi V-nya, Vx-nya, itu sama dengan di sini menjadi C1 dikali dengan E pangkat, ini bukan AX ya, tapi A plus. E pangkat minus A plus X, kemudian ditambah dengan E pangkat minus A plus X ya, dikali dengan integral Bx E pangkat A plus X dx. Inilah solusi untuk V-nya. Nah, ini eksponensial ini tidak bisa langsung saya kalikan masuk ke dalam sini ya, karena ini bekerja di luar integral. Jadi diintegralkan dulu, baru kemudian dibagi dengan yang ini ya. Jadi ini harus di luar integral. Nah, kemudian inilah yang masuk ke persamaan diferensial yang kedua ke sini ya. Jadi ini masukkan ke sini. Jadi sekarang kita punya persamaan yang kedua, itu menjadi Y aksen ditambah A minus Y, itu sama dengan Vx. Berarti C1 E pangkat minus A plus X ditambah E pangkat minus A plus X dikali dengan integral Bx, B fungsi X, E pangkat A plus X dx. Nah, seperti ini. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan metode faktor integrasi juga. Ya. Jadi kita kalikan persamaan ini dengan faktor integrasinya. Kita kalikan. Nah, faktor integrasinya itu adalah dengan mudah kita dapatkan, yaitu E berpangkat A minus X. Ya. A minus X. Ini saya langsung skip saja ya. Saya harap kalian sudah bisa dengan mudah atau sudah tahu bagaimana mencari faktor integrasi dari bentuk persamaan diferensial ini. Jadi dari persamaan ini faktor integrasinya adalah E pangkat A minus X ya. Nah, sehingga nanti suku ruas kirinya, ini saya akan langsung saja. Suku ruas kirinya ini akan bisa dinyatakan dalam bentuk diferensial total ya. Yaitu D dx dari faktor integrasinya E pangkat A minus X dikali dengan variabel terikatnya, yaitu Y. Nah, dikali dengan
Nah, ini dikali C1 E berpangkat minus A plus ditambah A minus ya. Artinya di sini pangkatnya menjadi A minus dikurang A plus X ya. Kemudian ditambah dengan E berpangkat sama A minus dikurang A plus X integral BX E pangkat A plus X dx. Ya. Nah, kemudian kedua ruas kita integralkan, maka kita akan dapatkan di sini E pangkat A minus X Y itu sama dengan ini menjadi, kalau kita integralkan akan ada konstanta baru yang lain ya, kita sebut saja C2. C2 itu ditambah dengan ini kita integralkan terhadap X akan menjadi C1 per A minus dikurang A plus E pangkat A minus dikurang A plus X ditambah dengan ini kita integralkan, berarti nanti akan ada integral 2 kali ya. Di sini integral dari E pangkat A minus dikurang A plus X. Ini integral BX E pangkat A plus X dx. Ini kelihatannya rumit, padahal sebenarnya tidak ya. Hanya panjang saja. Perhitungannya itu mengikut dengan apa yang sudah kita kerjakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kalau kedua ruas kita bagi dengan E pangkat A minus X, kita dapatkanlah solusi untuk YX-nya ya. Maka YX itu kita dapatkan di sini menjadi C2 dikali dengan E pangkat minus A minus X. Kemudian ini C1 dibagi A minus dikurang A plus itu adalah konstanta yang baru ya. Kita sebut saja C1 aksen. C1 aksen dikali dengan E pangkat minus AX dikali dengan ini, A minusnya akan saling cancel ya. Ini kan kalau pindah ke ruas kanan jadi minus E pangkat minus A minus X itu akan saling cancel dengan yang ini sehingga menyisakan minus A plus saja. Jadi minus A plus X kemudian ditambah dengan E pangkat A minus X integral suku yang ini ya. Integral E pangkat A minus dikurang A plus X dikali dengan integral BX E pangkat A plus X dx. Nah, jadi inilah bentuk solusi umumnya ya. Seperti ini. Nah, inilah bentuk solusi umumnya. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya ini mirip dengan solusi untuk persamaan yang homogen ya. Suku pertama dan suku kedua ini sebenarnya adalah solusi homogennya ya. Sedangkan yang ini itu adalah solusi yang diakibatkan oleh ketidakhomogenan dari persamaan diferensialnya. Jadi kalau kita bisa bagi dia, maka solusi yang suku pertama dan suku kedua ini itu disebut sebagai solusi homogen. Sedangkan suku tambahannya, suku yang ini, itu biasa disebut sebagai solusi partikular ya. Jadi solusi dari persamaan diferensial biasa yang tidak homogen itu secara umum merupakan gabungan dari solusi persamaan homogennya jika dia persamaan homogen ditambah dengan solusi partikularnya. Partikular. Atau biasa disebut ini YHX, ini adalah YPX atau solusi partikularnya. Atau bisa kita tuliskan bentuk solusinya untuk persamaan yang homogen, YX-nya itu sama dengan YHX ditambah dengan YPX. Ya. Ini solusinya. Jadi ini adalah solusi PD beta homogen itu merupakan kombinasi dari solusi homogen, solusi PD homogen dan solusi partikularnya ya. Oke, saya kira untuk sesi pertama cukup sampai di sini. Untuk contoh kasusnya nanti akan kita bahas di sesi yang kedua ya. Jadi saya stop dulu untuk sesi yang pertama ini.